lokasi sentral merupakan salah satu teori penting dalam geografi, ekonomi, dan perencanaan wilayah yang dikembangkan untuk menjelaskan pola lokasi pemukiman dan distribusi layanan dalam suatu wilayah. Teori ini bertujuan untuk memahami bagaimana permukiman manusia tersebar secara fungsional dan hierarkis berdasarkan pusat-pusat pelayanan. Teori ini menjadi dasar dalam memahami struktur spasial dan pertumbuhan kota secara sistematis. Tokoh dan sejarah teori. Teori ini dipopulerkan oleh Walter Christaller pada tahun 1933. Teori ini membahas model hierarki perkotaan yang digambarkan dalam suatu sistem geometrik berbentuk heksagonal. Sistem geometri ini digunakan sebagai acuan dalam menentukan lokasi ideal untuk dijadikan sebagai pusat pelayanan berdasarkan tingkatan wilayahnya. Unit geografis yang memiliki orde perkembangan lebih tinggi akan mempunyai wilayah perdagangan dan pelayanan yang lebih luas. Selanjutnya perhatikan ilustrasi berikut. Penentuan pusat pelayanan dalam teori ini dipengaruhi oleh kondisi dua variabel penting, yaitu threshold dan range. Threshold merupakan nilai minimum pendapatan usaha yang diperlukan pelaku ekonomi untuk menjaga stabilitas produksinya. Adapun range merupakan jarak maksimum yang harus ditempuh oleh penduduk untuk mendapatkan barang jasa di lokasi sentral Adisasmita 2008. Beri garisan tahun 1958. Lokasi sentral terbentuk akibat adanya interaksi antar wilayah. Perdagangan pasar yang digambarkan dalam bentuk lingkaran saling berhimpitan. Interaksi antar lingkaran tersebut selanjutnya menciptakan bidang heksagon segi 6 yang lebih luas tanpa tumpang tindih. Apabila ditinjau secara horizontal, bidang heksagon ini menunjukkan sejumlah unit geografis yang bervariasi, mulai dari permukiman, pasar, hingga perkotaan. Teori lokasi sentral mencoba menjelaskan pola geografis dan struktur hierarki pusat kota yang saling terhubung dalam satu sistem fungsional. Hal ini dapat diartikan bahwa lokasi sentral atau wilayah pusat akan memberikan pengaruh bagi wilayah penyangga. Pengaruh ini dapat berupa pengaruh yang positif dan negatif. Ada beberapa asumsi dasar yang dijadikan acuan dalam teori ini, antara lain, memiliki topografi wilayah yang datar. Mobilitas atau perpindahan dapat dilakukan ke segala arah. Penduduk